Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidra Wiguna dengan nomor induk mahasiswa 202053189 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan membahas yaitu cara membuat sebuah tinjauan pustaka yang sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka yang baik dan benar. Tinjauan atau penelusuran. Nah, kita akan melakukan tinjauan atau penelusuran literatur pustaka atau yang sering kita sebut daftar pustaka. Nah, kita akan bahas itu pertama itu pengertian atau konsepnya, terus fungsi dalam buat tinjauan pustaka ini serta manfaatnya apa saja sih, dan yang terakhir itu ada tujuannya juga. Penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan teori kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang telah dilakukan. Terus cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review baik haruslah bersifat relevan mutakhir, artinya maksimal itu 3 tahun terakhir dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita atau pembahasan kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general. Nah, merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi yang melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan seperti buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat pada pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya ada cara mengutip pendapat pakar, yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu yang perlu kita lihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian harus dijelaskan mengenai yaitu perubahan atau variabel yang digunakan, terus model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada 2 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Nah, dalam literatur review terdapat 3 macam tipe, yaitu yang pertama ada naratif, yang
yang kedua ada kualitatif, dan yang ketiga ada kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Contohnya, kita meneliti sebuah masalah yang sudah sangat lama dan tidak ada yang sudah tidak berkembang sekarang. Terus ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Terus yang kedua ada aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu survei artikel, terus yang kedua ada berikan evaluasi, dan ketiga ada mendapatkan masukan. Survei artikel ini artinya kita mencari sumber yang dengan isu yang kita minati atau penelitian yang kita akan lakukan. Terus yang kedua ada berikan evaluasi, ringkas gambaran-gambaran yang ada, terus mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apakah menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Nah, terus yang kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan. Terus mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa, karena dalam penelitian ini akan dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga kita harus menyederhanakan sesederhana mungkin sehingga bisa dipahami banyak orang. Terus yang keempat itu apakah metodologi penelitian sudah dimulai, bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpresentasikan, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada. Selanjutnya, perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita melakukan literatur review? Yang pertama itu menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment gabungan. Ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Terus yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita atau poin pembahasan kita. Terus yang ketiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan kesenjangan yang akan dikumpulkan di pieces analisis. Terus yang keempat, mengkritisi di antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau perbedaan yang sangat jelas. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya, dapat menggambarkan fisik of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Artinya itu menggambarkan kekurangan dari orang lain, serta kita akan menggambarkan menjelaskan masalahnya itu lebih jelas. Terus yang terakhir, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Elemen-elemen dalam literatur review yang pertama itu menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review.
Terus divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Yang ketiga ada menjelaskan bagaimana cara setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Dan yang terakhir ada memberikan kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Langkah-langkah literatur review yaitu yang pertama formulasi permasalahan. Nah, pilihlah topik yang sesuai dengan isu dari pembahasan. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Terus yang kedua cari literatur, tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Terus yang ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa kualitatif, kuantitatif, maupun yang data yang berasal dari kombinasi keduanya. Analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan secara ringkas literatur. 6 yaitu cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur kita bisa melakukan dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu pertama mencari persamaan atau di-compare. Terus mencari perbedaannya atau kontras, apa saja sih yang sangat berlawanan dari sebuah literatur. Terus yang ketiga memberikan pandangan kita terhadap literatur yang kita review. Terus membandingkan, dan yang terakhir adalah meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam bangun teori, berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting dalam setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Sumber literatur review yaitu bisa berasal dari paper. Nah, paper yang contohnya yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang bersifat mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penelitian dari penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Keempat, paper dari hasil-hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding baik tingkat nasional dan internasional. Yang kelima ada majalah, pamflet, clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Terus yang keenam ada abstrak, hasil penelitian. Yang ketujuh, proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Terus yang kedelapan ada website yang memuat ilmu komputer, misalnya HTTP, misalnya dalam citationengine.com. 8. Hierarki literatur dan siklus penelitian. Itu yang pertama identifikasi sebuah pengetahuan, terus creation of knowledge artinya kita
apa itu membuat menjelaskan lebih dalam pengetahuan tersebut, terus quality assurance of knowledge, terus dissemination of knowledge. Artinya setelah dibuat pengetahuan itu, maka akan muncul kualitasnya dari pengetahuan, dan lama-lama bisa terjadi sebuah problema yang kurang bisa dipahami. Terus yang kanan itu ada hierarki penentuan literatur berdasarkan ide. Itu pertama, yang atas itu adalah ide kita. Terus kita mencari melakukan research, mencari sumber-sumber. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa sumber, terus kita melakukan diskusi atau discussion. Selanjutnya ada prime literatur, terus secondary literatur, serta yang terakhir tertiary literatur. Sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.